Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Sukma Azahra dengan NIM 212111316. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian fikih siasah. Yang pertama, pendekatan fikih siasah. Ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yakni 1. Pendekatan normatif, yang kedua, pendekatan sosio-historis, yang ketiga, pendekatan filosofis. Untuk pendekatan normatif, ialah suatu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam, sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fikih. Namun, hal tersebut tidak bisa disangkal bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang menjadikan fikih sebagai suatu alat optiknya, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu kedisiplinan yang dominan, yaitu fikih sebagai optiknya, sehingga tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain disebut teologi. Dalam melakukan suatu pembahasan politik dalam Islam, itu bersifat normatif. Pengertian dari pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris berarti menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam kerangka sosiohistoris berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial. Itu bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi, dan lainnya. Dan kesejahteraan yang berarti peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Selanjutnya, pengertian dari pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Selanjutnya, objek kajian fikih siasah. Objek kajian fikih siasah adalah tentang hubungan antara masyarakat dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini bisa meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai, dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Dalam sejarah Islam, siasat telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah. Di sini Nabi menjalankan 2 fungsi sekaligus. Yang pertama, Nabi menjalankan sebagai Rasul, utusan Allah, dan sebagai kepala negara Madinah. Setelah beliau wafat, fungsi kedua ini dilanjutkan oleh Al-Khulfa Al-Rasyidun. Dalam perkembangan fikih siasah terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan periode modern. Untuk periode klasik, ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasah pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Yang selanjutnya, periode pertengahan. Pada masa ini, kekuatan politik Islam itu mengalami kemunduran. Karena hal itu, kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran di periode pertengahan. Yang selanjutnya masuk dalam periode modern. Periode modern ini ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap yang ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Dalam kesimpulan di atas, kita bisa mengambil bahwa fikih siasah dapat disederhanakan menjadi 3 bagian kelompok. Antara lain, yang pertama mengenai politik perundang-undangan. Yang kedua,
politik luar negeri, dan yang ketiga, politik keuangan dan moneter. Untuk sumber kajian fikih siasa berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Secara garis besar, sumber fikih siasa dapat dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.